Mirna kan kejadian minum kopi sianida tersebut. Katanya diduga sianida ya dok ya. Ya. Dibawa ke rumah sakit dan itu ketemunya dengan dokter Jaya langsung. Oh enggak. Dia waktu itu masih hidup. Habis dari Olivia itu masih hidup. Dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oke. Masuk UGD. Nah, itu masih hidup posisinya? Masih. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya. Dia meninggal. Terus dikasih surat kematian. Oh, meninggalnya di rumah sakit berarti? Iya. Oke. Nah, dibawa ke Darmais karena mau 3 hari disimpan. Oke. Mau disimpan 3 hari. Jadi ditaruh dah di rumah duka Darmais. Darmais ya, di Slipi. Nah, di situ saya itu dokter satu-satunya tuh yang melakukan pengawetan. Oke. Aturan dari dinas, kalau lebih dari 1 hari, 24 jam, harus diformalin karena dia akan busuk dan bau. Oke. Itu aturan. Berarti di situ ketemu dengan dokter Jajanya. Jadi 2 jam setelah kematian. Berapa lama? 2 jam. Oh, 2 jam setelah kematian ketemu dengan dokter Jaya? Iya, karena mau formalin. Nah, kan saya sebagai dokter, saya nanya dulu kenapa nih matinya. Matinya karena habis minum kopi mati katanya. Oke, jadi nggak ada sianida-sianidanya ini ya? Enggak. Baru kopi mati ya? Mati. Tapi ada yang, ya pokoknya saya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada kedengar sianida. Terus saya langsung bilang, karena itu kasus tidak wajar kan. Kita diajari di forensik, kalau mati tidak wajar harus diotopsi. Oke. Karena tanpa otopsi tidak ada sebab mati. Oke. Kan itu kan potensial kalau dia dibunuh orang misalnya kan bisa digali lagi. Makanya saya bilang harus otopsi. Nah, disitulah saya ketemu sama bapaknya Mirna. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Nah, saya bilang, saya tidak mau otopsi, saya tidak bisa formalin. Karena aturannya nggak boleh. Oh gitu? Nah, iya dong, kan urusan polisi dulu. Kebayang nggak kalau udah diformalin, terus kemudian diotopsi, itu kan pasti dokternya kan nangis, pastinya perih kan. Dan itu kan bisa mengubah, misalnya isi lambungnya, misalnya ada sedikit, terus tahu-tahu kemasukan formalin juga, jadi berubah dong kadarnya. Saya runut dulu ya, berarti dokter Jaya ketemu dengan almarhum Mirna, ini posisinya bukan sebagai dokter forensik yang diminta untuk otopsi. Bukan. Tapi dokter diminta untuk pemulas, untuk mengawetkan. Ya. Nah, pada waktu itu aturannya, kalau forensik itu masih kasusnya forensik kayak tidak wajar gitu, saya harus kirim ke kasih tahu harus diotopsi. Selesai otopsi baru saya formalin seperti itu. Keluarganya nggak mau, bapaknya nggak mau. Habis itu ada polisi di situ. Saya bilang, Pak, ini mah harus diotopsi, Pak. Setelah otopsi baru saya formalin. Kalau nggak diformalin, nggak bisa ditaruh di rumah duka. Aturan dari dinas kesehatan. Dan endingnya? Endingnya dia bilang, Dok, keluarganya kagak mau. Dokter formalin aja. Syaratnya untuk formalin apa sih? Karena syarat utama ada surat kematian. Surat kematian udah ada. Berarti ada yang tanggung jawab nih matinya gitu loh. Dan karena udah ambil sampel katanya di sana. Dan dokter formalin? Saya formalin atas izin polisi. Atas izin polisi pada waktu itu? Polisinya bilang, Dok, nanti kami persuasi. Mudah-mudahan bisa diotopsi. Ke depannya. Habis itu saya tidak tahu beritanya. Pas malam kembang nih, besok mau dikubur. Tahu-tahu, mau otopsi. Mau otopsi. Nah, kemudian ya udah mau diotopsi, dibawalah tuh jam 11 malam. Diotopsi nih. Berarti itu malam kembang tuh berapa hari setelah meninggal? 3 hari. Berarti 2 jam setelah meninggal ketemu dengan dokter Jaya. Dokter Jaya formalin. Lalu 3 hari kemudian baru itu dilakukan otopsi. Ya, jadi jam 11 malam diambil dari rumah duka, dibawa ke rumah sakit Polri. Yang meriksanya? Yang meriksanya itu Dokter Slamet Purnomo yang ada yang forensik patologi itu. Bukan dokter Jaya? Bukan. Tapi waktu dia mau otopsi, katanya keluarga menolak lagi. Jadi bolak-balik menolak lagi. Akhirnya dia nggak berani kan maksa. Karena keluarganya tuh ya pokoknya keras lah. Akhirnya dia bilang setujunya ambil sampel aja. Waktu itu dibuka perutnya doang. Diambil isi lambungnya. Ambil isi lambungnya, ambil jaringan hatinya, ambil darah, ambil urin. Udah, ditutup lagi. Nah, dikirim yang pertama racun dikirim ke puslapor. Hasilnya sianida negatif. Yang muntahan di rumah sakit ya? Ya, itu jadi baru hidup tuh, nggak ada. Nggak ada. Nah,
Sekarang saya mau kasih tahu nih, apa yang diharapkan sebenarnya hasil dari kalau keracunan cyanida. Nah, pada kasus itu kan yang diambil tadi darah, hati, isi lambung, urin. Semuanya negatif cyanida. Terus kemudian kecuali di lambung ketemu cyanida 0,2 mg per liter. 0,2 itu kecil banget. Dan logikanya kalau dia ada cyanida besar terus kemudian jadi kecil, itu mungkin masuk di akal. Tapi kalau tidak ada kemudian jadi ada, itu kan tanda tanya dari mana. Bisa juga karena pembusukan. Pembusukan bisa menghasilkan cyanida walaupun kondisinya kecil. Kecil loh. Nah, sekarang yang diperiksa lagi setelah itu apa? Tiosianat. Nah, saya mungkin harus cerita dulu apa yang terjadi dengan cyanida kalau masuk ke lambung kamu ke orang. Cyanida itu masih bisa membuat orang mati kalau dia udah masuk ke darah. Kalau dia masuk ke darah. Jadi bukan masuk ke lambung? Bukan. Di lambung apa di lambung? Nah, dari lambung yang masuk ke darah. Nah, kita tahu dari lambung pembuluh darah masuknya ke hati kan? Yes. Nah, di hati itu tubuh kita punya mekanisme detoksifikasi. Dirubahlah CN negatif yang cyanama cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang, kalau saya sih, saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Benar. Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas. Jadi gelas mau ada racun berapapun kalau di badan nggak ada. Dan kalau ada logikanya kalau ada. Nah, sekarang soal kadar. Yang lethal dose itu loss dosisnya kalau dimakan tuh 50% orang masih mati. Itu antara 150 sampai 250 miligram. Jadi kalau itu masuk 150 lah kita ambil paling rendah ya, masuk ke lambung. Lambung kita itu kalau seandainya isinya air semua 1 liter paling. Jadi berarti 150 mg per liter. 150 mg per liter itu pasti masih ada 2 jam setelah itu. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Kalau dia berkurang pun ya kurang dari 150 sekian. Kalau dia seandainya dia kurang dari itu di darah, di hati, di urin pasti ada tiosianat. Nggak mungkin nggak ketemu. Itu dia, makanya dari segi forensik saya bilang nggak mungkin cyanida. Saya nggak mau bilang nggak mungkin cyanida. Yang